Dari video sebelumnya, kita udah tahu bahwa hutan konservasi terbagi menjadi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Di mana pada kawasan suaka alam terbagi menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan pada kawasan pelestarian alam terbagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA menyelenggarakan pengelolaan suaka marga satwa, cagar alam, taman wisata alam, dan taman buru. Sedangkan Balai Taman Nasional menyelenggarakan pengelolaan taman nasional dan unit pelaksana teknis daerah provinsi Taman Hutan Raya atau UPTD Tahura menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya. Selanjutnya, pembahasan kita berlanjut pada pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Pertama, kita pusatkan perhatian kita pada pembahasan mengenai pengelolaan kawasan suaka alam. Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Di dalam suaka marga satwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer. Yang kedua, pengelolaan kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan. Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengelolaan taman buru. Perburuan satwa buru harus berdasarkan manfaat yang berkelanjutan dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem. Satwa buru sendiri adalah jenis satwa liar yang ditetapkan dapat diburu. Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi. Satwa buru digolongkan menjadi burung, satwa kecil, dan satwa besar. Perburuan di taman buru hanya dapat dilakukan pada musim berburu saja, dan setelah pemburu mendapatkan surat izin berburu. Bagi masyarakat setempat yang melaksanakan pemburuan tradisional, tidak perlu memiliki akta buru, pemandu buru, dan bahkan membayar pungutan izin berburu.
Itu dia penjelasan mengenai pengelolaan hutan konservasi. Semoga bermanfaat dan salam lestari.